Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirayakan oleh sebagian besar umat muslim di seluruh dunia. Perayaan ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian dari budaya Islam di berbagai belahan dunia. Merayakan Maulid Nabi adalah salah satu cara untuk mengenalkan sejarah kehidupan dan akhlak mulia beliau. Maulid Nabi juga dapat mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas muslim. Ini menjadi momen untuk berkumpul, berdoa bersama, dan memperkuat ikatan keagamaan. Lalu bagaimana pandangan para ulama mengenai hukum perayaan Maulid Nabi? Berikut adalah beberapa pendapat ulama terkait perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi halaman 226 membahas panjang lebar mengenai keutamaan menyelenggarakan Maulid Nabi. Beliau juga menukil berbagai pendapat ulama yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berkumpul atau merayakan Maulid Nabi adalah hal yang sangat bermanfaat dan dianjurkan karena mengandung banyak hikmah. Salah satu hikmah tersebut adalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang agung, yaitu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi pada dasarnya adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf pada 3 abad pertama. Namun biasanya perayaan Maulid Nabi mengandung kebaikan dan keburukan. Barang siapa dalam peringatan Maulid berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi hal-hal yang buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah. Yang kedua, seorang ulama sunni dari Mekah Al-Mukarramah yang dikenal sebagai Mujaddid abad ke-20, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyatakan bahwa mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah tradisi yang baik yang seharusnya tidak hanya dilakukan pada malam atau hari tertentu saja. Dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah halaman 255, beliau mengatakan, sesungguhnya mengadakan Maulid Nabi merupakan salah satu tradisi yang baik yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang dapat dinikmati oleh masyarakat karena adanya karunia yang besar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, yaitu Nabi Muhammad, hendaklah mereka bersukacita. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini menganjurkan umat Islam untuk bergembira menyambut anugerah dan rahmat Allah. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna dari kata anugerah dan rahmat. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Syekh Al-Alusi juz 6 halaman 133, beliau mengutip keterangan dari Imam Abu Shaykh yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa yang dimaksud dengan anugerah adalah ilmu, sedangkan rahmat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang masyhur karena ada isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, sangat pantas jika kita menunjukkan kegembiraan atas kelahiran beliau.
Yang keempat, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi halaman 230, Imam As-Suyuti juga mengutip perkataan Syekh Ibnul Jazari, seorang imam dalam ilmu qiraah, yang mengatakan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, ada beberapa orang yang bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abu Lahab mengatakan bahwa ia berada di neraka, tetapi Allah meringankan siksaannya setiap malam Senin, dan ia bisa meminum sedikit air dari sela-sela jarinya. Itu terjadi karena ia telah memerdekakan Suwaibah, seorang budak perempuan, saat diberitahu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi Islam dan telah divonis celaka oleh Al-Quran, dia bisa mendapatkan keringanan siksaan karena bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bergembira dengan kelahiran Nabi? Maka dengan kuasa Allah, ia pasti mendapatkan balasan surga. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW sendiri merayakan hari kelahiran beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, ketika seseorang bertanya kepada Nabi mengenai puasa pada hari Senin, Nabi menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan Al-Quran diturunkan kepadaku." Yang keenam, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juga disebutkan riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW melakukan akikah untuk dirinya sendiri setelah menjadi nabi, meskipun kakeknya Abdul Muttalib telah mengakikahi beliau pada hari ke-7 kelahirannya. Akikah tidak bisa diulang 2 kali, namun Nabi melakukan akikah kedua sebagai bentuk rasa syukur karena Allah telah menciptakan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk berbagi rasa syukur atas kelahiran beliau dengan berkumpul, berbagi makanan, dan melakukan amalan-amalan lainnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari berbagai pendapat ulama ini dapat kita pahami bahwa perayaan Maulid Nabi memiliki banyak dalil yang mendukungnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan mereka yang mengharamkan Maulid Nabi. Jika dalam perayaan Maulid Nabi terdapat hal-hal yang haram, seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka yang seharusnya dihilangkan adalah hal-hal yang diharamkan tersebut, bukan perayaan maulidnya. Karena pentingnya masalah Maulid Nabi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki telah menyusun sebuah kitab yang fokus pada pembahasan Maulid Nabi. Kitab itu bernama Haulul Ihtifal bi Dzikri Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Di dalamnya beliau mencantumkan 21 dalil kebolehan perayaan Maulid Nabi. Wallahu a'lam bishawab.